Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak Doni selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kehiswaan. Di sini saya mohon pencerahan lagi untuk membahas tentang solusi yang relevan yang kemarin sudah kita bahas, di mana masalahnya adalah siswa kesulitan menggunakan alat pengukuran pada pembelajaran di tempat saya, di mana analisis alternatif solusi yang kemarin kita ambil adalah tentang penerapan discovery learning, student centered learning, penggunaan media virtual reality dalam proses pembelajaran, serta penerapan active learning. Menurut Bapak, solusi yang relevan yang harus nanti saya pergunakan dalam mengajar kira-kira apa ya Pak? Kalau menurut saya itu metode yang digunakan untuk menjadi solusi yang relevan itu, kalau menurut saya itu lebih cocok ke model discovery learning, dan juga penggunaan media virtual reality ketika kita melaksanakan kegiatan belajar mengajar di kelas. Kemudian kira-kira yang mungkin nanti bisa saya laksanakan tentang analisis penentuan solusinya, mungkin ada beberapa yang bisa Bapak sampaikan. Jadi di beberapa model pembelajaran yang ada ini, kok saya cocoknya discovery learning, mungkin dengan pendekatan pembelajaran yang pendekatan scientific. Metodenya bisa menggunakan cara klasikal, ceramah, diskusi, bisa juga dengan presentasi, praktek, kemudian bisa juga praktek mengukur. Kenapa milih discovery learning? Karena discovery learning itu punya kelebihan. Jadi salah satunya bisa membangun pengetahuan berdasarkan pada pengetahuan awal yang telah dimiliki oleh pembelajar, sehingga mereka dapat memiliki pemahaman yang lebih mendalam. Yang kelebihan yang lain itu bisa mengembangkan kemandirian dan otonomi pada diri pembelajar. Kemudian yang lain itu juga bisa membuat pembelajar bertanggung jawab terhadap kesalahan-kesalahan dan hasil-hasil yang mereka buat selama proses belajar. Kemudian untuk kelebihan yang lain ini bisa juga merupakan cara belajar kebanyakan orang dewasa pada pekerjaan dan situasi kehidupan nyata. Kira-kira kalau untuk ini Bapak, materi atau alat atau sarana prasarana yang bisa kami pergunakan apa ya Pak? Jadi dalam penyampaian materi nanti bisa menggunakan PowerPoint, kemudian bisa menggunakan sumber digital. Kita bisa memutar YouTube sehingga mereka bisa melihat, kemudian bisa mencari atau memahami informasi apa yang
terkait yang baru dipelajari. Kemudian sekarang kan siswa juga hampir semuanya, mungkin malah semuanya itu sudah memiliki yang namanya handphone Android yang juga bisa untuk mendukung pembelajaran tersebut. Terima kasih Bapak. Untuk yang satu lagi ini, masalah yang saya ungkap itu kan di pembelajaran saya tentang nilai siswa rendah dalam K3LH, di mana dalam analisis alternatif solusi yang saya ambil itu kemungkinan menurut saya itu model pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning. Bisa jadi penggunaan media virtual reality dalam proses pembelajaran dan penerapan active learning serta model pembelajaran inquiry. Nah, menurut Bapak solusi yang relevan yang bisa diambil kira-kira apa ya Pak? Ya, saya kira langkah dari Pak Widodo sudah benar. Jadi penerapan model problem based learning yang diintegrasikan dengan penggunaan media virtual reality dalam proses pembelajaran. Oh gitu ya Pak. Untuk masalah ini, masalah analisis penentuan solusi, ya seperti yang awal tadi, itu masalah baik sarananya atau modelnya atau keuntungannya, mohon pencerahannya Bapak. Saya kira dalam penggunaan model pembelajaran problem based learning dan penggunaan virtual reality itu dengan pendekatan pembelajarannya menggunakan scientific dan metodenya ceramah, diskusi, presentasi, bisa juga dengan praktek. Jadi dengan penggunaan media pembelajaran berbasis virtual reality itu akan memudahkan siswa dalam memahami materi pembelajaran karena mereka langsung melihat gitu. Kemudian sarana dan prasarana kelas memungkinkan sebagai pendukung dan dapat diterapkan secara optimal dengan menggunakan metode pembelajaran problem based learning. Kemudian ketika mereka diputarkan suatu tampilan menggunakan YouTube atau apa yang intinya video gitu, itu juga sepertinya akan lebih efektif. Video itu bisa dilihatkan sebuah gambar yang dapat bergerak dengan tambahan suara. Gambar bergerak yang terdapat serangkaian alur dan menampilkan pesan dari bagian sebuah gambar untuk tercapainya tujuan pembelajaran. Jadi video pembelajaran adalah suatu media yang dirancang secara sistematis dengan berpedoman pada kurikulum yang berlaku dan dalam pengembangannya mengaplikasikan prinsip-prinsip pembelajaran sehingga program tersebut memungkinkan peserta didik itu mencermati materi pelajaran secara lebih mudah dan menarik. Kemudian kalau untuk keuntungan dari model pembelajaran problem based learning Bapak? Jadi kelebihannya siswa itu didorong untuk merangsang untuk mengembangkan kemampuan siswa untuk berpikir kritis dan juga bisa mengembangkan kemampuan mereka untuk menyesuaikan dengan pengetahuan yang baru. Selain itu juga bisa memberikan kesempatan bagi siswa untuk mengaplikasikan pengetahuan yang mereka miliki dalam dunia nyata. Kemudian juga bisa mengembangkan minat siswa untuk secara terus-menerus belajar sekalipun belajar pada pendidikan formal telah berakhir. Jadi istilahnya belajar sepanjang hayat ya. Jadi yang lain mungkin juga bisa memudahkan siswa dalam menguasai konsep-konsep yang dipelajari guna memecahkan masalah dunia nyata. Terima kasih sekali Bapak atas waktunya dan pencerahannya.
dan mohon maaf telah mengganggu waktu kesibukan Bapak. Sekali lagi mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi